Pemirsa, ditinggal warga mudik ke kampung halaman, aturan ganjil genap di Jakarta ditiadakan sejak kemarin. Peniadaan ganjil genap tersebut dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Anda warga Jakarta atau yang sedang berkunjung ke Jakarta, ada kabar gembira untuk 10 hari ke depan. Mulai Jumat 28 Maret hingga Senin 7 April mendatang, Jakarta bebas ganjil genap. Peniadaan ganjil genap di Jakarta dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Jadi, kemana saja berkendara dengan kendaraan roda 4 bebas tanpa perlu memikirkan ganjil genap. Ganjil genap sebelumnya diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta, diantaranya Jalan Sudirman, Tamrin hingga Gatot Subroto. Meski Jakarta bebas ganjil genap sampai 7 April mendatang, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan diri dan pengendara lain. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui evaluasi arus mudik dan upaya antisipasi kemacetan pada arus balik Lebaran sudah bersama kami lewat sambungan Zoom, Elba Damhuri selaku juru bicara Kemenhub. Selamat sore Pak Elba. Pak, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di hari Lebaran ini. Cuman kami ingin mengetahui seperti apa evaluasi arus mudik 2025 ini. Ya, Mbak Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa Sindo TV semua. Jadi alhamdulillah arus mudik kemarin berjalan lancar, aman dan selamat. Dan ini berkat sinergi yang sangat kuat antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kemendagri, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Menpan RB. Dan ini sinergi yang luar biasa menghasilkan kebijakan-kebijakan dan program yang membuat mudik lebih lancar. Misalnya dengan adanya WFA atau bekerja dari mana saja, work from anywhere. Nah, ini memberikan sebaran pemudik yang lebih merata, Mbak Ya. Lebih merata, tidak hanya terfokus di puncak arus mudik pada tanggal 28 Maret kemarin. Jadi jika tidak ada WFA, Mbak Ya, ini pas puncak arus mudik kemarin tanggal 28 Maret itu diperkirakan ada 16 juta lebih orang yang akan memenuhi jalan-jalan di Jawa dan Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Nah, dengan adanya WFA itu bisa kita eliminasi menjadi di bawah 12 juta orang. Kemudian juga skema-skema lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Korlantas Polri ini luar biasa. Pemberlakuan one way, kontraflow, ganjil genap ini memberikan efek yang sangat efisien bagi kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para pemudik di jalan raya. Apalagi Pak Kapolri sudah menyatakan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas pada mudik tahun ini jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dan juga tingkat kecelakaan yang menyebabkan pemudik meninggal juga turun sampai 75%. Demikian Mbak Aya. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa penerapan sistem lalu lintas yang diterapkan secara merata ini cukup berhasil. Dikatakan berhasil untuk arus mudik terlebih dahulu, Pak? Ya, Mbak Aya, memang pas arus mudik kemarin kita lihat misalnya saja seperti kondisi di Pelabuhan Merak yang Mbak Aya bisa lihat di compare di tahun-tahun sebelumnya terjadi kemacetan berjam-jam, dan tahun ini alhamdulillah semua berjalan lancar. Menteri Perhubungan juga 7 kali itu Mbak Aya sahur di Merak dan Ciwandan untuk memastikan kelancaran perjalanan mudik ini. Pak Dudi Purwagandi begitu concern terhadap titik-titik utama kepadatan pemudik sehingga dia datang langsung, dan dari malam sampai sahur kita ada di sana. Dan memang sempat terjadi kepadatan di Pelabuhan Merak ketika puncak mudik tanggal 28 Maret kemarin ya, tetapi itu tidak lama, hanya kurang lebih dari 2 jam, dan itu bisa kita atasi berkat kesigapan tadi Korlantas dan teman-teman dari pemerintah daerah. Ya, jadi dapat diurai dengan cepat ya Pak. Dan kita juga Pak perlu mengetahui Pak bagaimana mungkin antisipasi untuk arus balik. Apakah sudah ada perkiraan kapan puncak arus balik ini akan terjadi Pak? Ya, memang dari perhitungan kita, dari survei yang kita lakukan, dan dari komparasi dari mudik-mudik tahun sebelumnya, arus balik ini kita perkirakan puncaknya terjadi pada tanggal 6 dan 7 April ya Mbak Aya ya. Nah, cuma kita ingin kembali tadi mereduksi supaya tidak terfokus di puncak arus mudik di akhir pekan nanti itu, minggu depan, hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu itu kita perkirakan akan membludak jumlah pemudik. Nah, kemudian kita Menteri Perhubungan juga sudah berbicara dengan Kapolri, dengan Kemendagri, dengan Menpan RB supaya diupayakan juga
para pemudik ini kembali lebih awal dengan tetap memperlakukan WFA tadi. Lebih awal ini supaya terjadi pemerataan jumlah pemudik sehingga di jalan tuh lebih nyaman, lebih lancar ya. Baik, kira-kira seperti apa Pak nanti rekayasa lalu lintas pada arus balik Lebaran dan apa nih upaya antisipasi kemacetan? Nah, kalau dari Korlantas kita sudah lihat mereka juga menyiapkan skema yang sama seperti kemarin, Mbak ya, seperti one way, kontraflow, ganjil genap, dan itu situasional ya. Situasional berdasarkan jumlah kepadatan kendaraan yang melintasi jalan tol atau jalan-jalan arteri, baru kemudian skema-skema lalu lintas itu diberlakukan. Misalnya jika kendaraan dalam 1 jam di atas 6.000 mobil di jalan tol, maka Korlantas akan melakukan skema tadi one way nasional itu. Baik, Pak Elba, kita akan tahan terlebih dahulu karena kita ingin melihat seperti apa sih situasi pada hari Lebaran ini di wilayah atau di kawasan Bandung. Kita akan melihat. Ya, dan pemirsa, ribuan pemudik lokal Bandung Raya terjebak kemacetan di jalur Cibiru, Kota Bandung hingga Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kemacetan parah terjadi di jalur Cibiru, Kota Bandung hingga Cileunyi, Kabupaten Bandung. Peningkatan volume kendaraan mulai terlihat dari Simpang Gede Bage, Bandung dan semakin padat di Bundaran Cibiru, Kabupaten Bandung. Volume kendaraan yang didominasi oleh sepeda motor dan juga mobil pribadi tertahan oleh penyempitan ruas jalan tepat di perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Tak hanya itu, aktivitas warga yang tinggi di ruas jalan utama penghubung Bandung dengan Sumedang dan Garut memperparah kemacetan, di mana pemudik harus rela tertahan hingga 3 jam. Diprediksi pemirsa kemacetan ini akan terjadi hingga sore ini. Ya, pemirsa, kita akan kembali berdialog dan juga bertanya dengan Pak Elba, jubir dari Kemenhub. Pak, tadi ada informasi terkini terkait dengan titik-titik kemacetan, terutama di Bandung. Untuk Kemenhub sendiri seperti apa antisipasi kemacetan terkini yang mungkin menyeluruh di kota-kota tertentu, Pak? Ya, memang kalau untuk kemacetan, otoritasnya ada di kepolisian ya Mbak ya, bagaimana mereka mengatur bersama di sub di daerah ya. Dan mereka memang ini salah satu tradisi Lebaran adalah terjadinya perjalanan masyarakat di dalam kota. Mereka datang ke tempat-tempat wisata, kebun binatang, taman mini, dan mal-mal juga. Dan ini yang kita sebut sebagai pergerakan masyarakat dalam kota atau aglomerasi. Dan ini jumlahnya banyak sekali, Mbak ya. Dan kita lihat pemerintah daerah pun sudah sigap. Di sub daerah saya lihat juga di beberapa kota, di hampir semua kota besar itu mereka siaga juga untuk menjamin kelancaran, terutama keselamatan masyarakat yang memang melakukan perjalanan di dalam kota, baik untuk silaturahim maupun jalan-jalan ke tempat wisata maupun sekedar berkumpul di mal atau tempat-tempat perbelanjaan, Mbak ya. Baik, Pak Elba, ini selain Bandung ada juga jalur yang mungkin bisa menjadi jalur penghubung untuk masyarakat menuju ke tempat-tempat wisata atau mungkin bersilaturahmi di dalam kota. Dan Pak Elba, kita akan tahan terlebih dahulu sebentar untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di jalur selatan. Ada rekan Hamzah Hasibuan. Selamat sore, Hamzah. Apakah arus kendaraan sudah mulai meningkat di jalur Gentong pada sore hari ini? Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Betul sekali seperti dilihat di belakang saya, ini arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau kembali ramai. Jika tadi pagi kami melihat bahwa pada momen Lebaran 2025 sempat sepi, pada sore hari ini terlihat bahwa lalu lintas kembali ramai. Bahkan beberapa saat yang lalu ini terdapat ketersendatan ataupun kepadatan dari kendaraan yang melintas baik roda 4 maupun roda 2. Diduga ini adalah akibat dari aktivitas lokal masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya yang ingin berlibur dan menikmati momen Lebaran 2025 ya. Dan juga pemirsa, bahwa bisa dilihat di sini banyak mobil ataupun keluarga-keluarga yang diduga akan mengisi momen Lebaran ini untuk berlibur dan mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di Jawa Barat. Selain itu, hingga hari ini kami masih belum mendapatkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan jumlah
kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Namun jika dilihat dari beberapa hari sebelumnya, yaitu pada momen puncak arus mudik di tanggal 29 Maret 2025 pada hari Sabtu kemarin, ini sebanyak sekitar 123.000 lebih kendaraan sudah melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya untuk kembali ataupun bepergian ke arah daerah Jawa Barat dan juga beberapa daerah di Jawa Tengah nanti ya, karena Lingkar Gentong ini merupakan salah satu jalur alternatif selatan non jalan tol yang bisa digunakan oleh para pemudik baik roda 2 maupun roda 4 untuk pulang ke kampung halamannya ataupun pergi ke tempat-tempat wisata yang ada di daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi dari pihak kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya Kota bahwa akan diberlakukan rekayasa lalu lintas jika ditemukan adanya kepadatan dan peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Adapun beberapa titik yang diantisipasi oleh pihak kepolisian untuk menjadi titik rawan macet itu ada 3 titik, yaitu Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan juga Simpang 3 Panyusuan. Namun hingga sore ini kami memantau bahwa pihak kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya Kota ini masih belum memberlakukan adanya rekayasa lalu lintas karena kepadatan yang bisa dilihat di layar kali ini, Ayah dan juga pemirsa, hanya sementara. Nantinya mobil dan juga motor yang ada di Jalan Raya Lingkar Gentong ini akan kembali lancar secara sendirinya dan lalu lintas kembali normal. Hal ini dikarenakan ini hanya ada efek bottleneck ataupun kepadatan di satu titik, yaitu di Simpang 3 Pamoyanan. Hingga saat ini nantinya kami juga akan terus mengupdate apakah arus lalu lintas ini akan diberlakukan rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Ayah. Baik, terima kasih Hamzah atas laporan Anda langsung dari jalur Gentong. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan serta kesehatan Anda. Ya pemirsa, kita kembali lagi ke Pak Elba Damhuri, juru bicara Kemenhub. Pak, tadi sudah kita dapat informasi dari rekan-rekan jurnalis yang ada di lapangan di titik-titik yang mana memang seperti Anda katakan bahwa di beberapa titik yang saat ini terfokus di jalur-jalur alternatif khususnya yang mengarah ke tempat-tempat wisata maupun dalam kota. Namun untuk arus balik nanti Pak, wilayah atau titik-titik mana saja nih mungkin yang menjadi perkiraan dari Kemenhub maupun kepolisian untuk dijaga agar tidak terjadi kepadatan atau penumpukan? Ya, ada beberapa titik Mbak di jalan, misalnya di jalan tol dari Kali Kangkung sampai tol Cikampek Utama ya, sampai ke arah Jakarta, itu adalah salah satu titik utama kepadatan yang akan disiagakan penuh 24 jam oleh seluruh aparat, kepolisian, Dishub, Kemenhub, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di penyeberangan kita lihat Bakauheni ini masih menjadi titik sentral kepadatan penumpang yang balik dari Sumatera ke Jawa. Dan semua juga sudah disiapkan berbagai skenario, baik di jalan darat maupun di penyeberangan atau jalur laut juga, Mbak Aya. Termasuk juga yang lewat udara. Udara pun sudah kita siapkan berbagai skema-skema sehingga meskipun ada pemotongan harga tarif pesawat, tetapi hospitality, pelayanan tetap utama bagi seluruh penumpang pesawat di semua bandara di Indonesia, Mbak ya. Baik, Pak Elba, terima kasih banyak atas waktu Anda sudah bergabung bersama Sindo pada sore hari ini di program Sindo Sore. Bapak, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Selamat sore.